Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1420. Keluar dari delusi dan membabarkan Dharma dengan tenang tentram. Orang yang menjalankan praktek Bodhisattva hendaknya tekun dan bersemangat untuk mencari jalan keluar dari delusi, guna merealisasikan buah kebodihan. Seandainya terlena dalam 5 nafsu dan menciptakan segala karma buruk, batin tidak akan pernah merasa muak dan ingin menjauhi samsara. Hendaknya menegakkan 6 paramita di jalan kebodihan tanpa pernah mundur. Kita harus bersungguh hati, bangkitkan tekad dalam melatih diri jika kita ingin melatih praktek Bodhisattva. Karena kita telah membangkitkan tekad, maka kita harus tekun dan bersemangat, sepenuh hati melangkah maju dan tidak menyimpang. Dalam setiap niat pikiran dan setiap langkah kita harus bergerak maju dengan satu niat, yaitu mencari jalan keluar dari delusi. Selama beberapa hari ini kita terus membahas harus menjaga niat pikiran dengan baik, kerisauan, kegelapan batin, dan delusi. Delusi adalah tidak dapat membedakan dengan jelas mana yang benar dan mana yang salah. Maka secara alami ketika kita menghadapi kondisi luar, menghadapi orang-orang, hal-hal dan benda-benda, batin akan sangat mudah bergejolak atau terbawa suasana dan terus-menerus melipat gandakan kerisauan. Ini adalah delusi yang tidak jelas di dalam niat pikiran kita. Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati, menjaga baik niat dalam batin agar tetap tekun dan bersemangat. Arah tujuan yang ingin kita cari adalah untuk mencari jalan keluar dari delusi dan kebingungan yang tidak dapat memahami mana yang benar dan salah di dunia ini dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus tekun dan bersemangat. Yang harus kita latih adalah meninggalkan delusi ini. Kita harus lebih sering bersungguh hati di dalam hal ini, yaitu merealisasikan Buddha kebodihan. Jika kita dapat menjaga niat pikiran kita ini dan menjauhi dari delusi, jika dapat demikian, buah kebodihan akan dapat terrealisasikan. Jika kita terobsesi dengan 5 nafsu, maka kita akan menciptakan segala karma buruk. Saat batin memiliki nafsu dan kemelekatan, kita mulai menciptakan karma melalui tindakan dan ucapan. Karena serakah dan melekat terhadap 5 nafsu keinginan, semua tindakan dan ucapan kita bertentangan dengan prinsip. Ini adalah menciptakan karma buruk. Maka, kita tidak boleh terobsesi dengan 5 nafsu. Harus sangat hati-hati. Jika kita terobsesi, maka batin kita tidak akan pernah merasa muak dan ingin menjauhi samsara. Kita akan terus berputar dalam lingkaran kehidupan dan kematian. Inilah manusia awam. Mengikuti samsara menimbulkan delusi, menciptakan ketidaktahuan dan terobsesi dengan 5 nafsu, maka selamanya tidak ada peluang untuk melarikan diri. Jika kita membangkitkan hati bodhisattva, kita belajar dharma, membangun ikrar agung, bersedia masuk ke tengah orang banyak, menyelamatkan semua makhluk. Kita tidak takut lingkaran samsara. Yang ada satu cita-cita dalam pikiran kita, yaitu mempertahankan jalan kebodihan menuju pencerahan dan merealisasikan 6 paramita tanpa mundur. Pada tahap ini kita harus bersungguh hati. Nafsu keinginan para makhluk membuat mereka tidak mungkin keluar dari lingkaran samsara. Ketidaktahuan menutupi batin dan kita tidak dapat melampaui ketidaktahuan itu di luar kendali kita. Inilah manusia awam. Bagaimana dengan bodhisattva? Tekun dan bersemangat. Sebersit niat untuk bersumbangsi sepenuhnya, untuk bersumbangsi di kerumunan orang banyak. Harus giat bersemangat, terlepas dari delusi. Mentalitas ini harus kita fokuskan dan kita jaga. Jika kita bisa demikian, maka kita dapat merealisasikan buah kebodihan. Jika sebersit niat menyimpang dan serakah, maka akan menciptakan berbagai karma buruk, berputar dalam samsara dan menderita di 3 alam kelahiran rendah. Tidak dapat terlepas. Jika membangkitkan tekad bodhisattva, bersedia menerima tanggung jawab,
yaitu tidak meninggalkan para makhluk Buddha kembali ke dunia dengan perahu welas asinya. Karena satu tujuan utama, yaitu membuka dan menunjukkan kepada para makhluk. Para makhluk harus memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Buddha datang untuk mengubah pengetahuan dan pandangan para makhluk menjadi pengetahuan dan pandangan Buddha, menjadi setara dengan Buddha. Jika para makhluk dapat memahami, dengan sendirinya dapat mengubah pengetahuan dan pandangan para makhluk menuju pengetahuan dan pandangan Buddha. Oleh karena itu, Buddha membuka dan menunjukkan para makhluk harus menghayatinya, menyerapnya ke dalam batin. Kita harus mengubah batin kita sendiri dengan menerima ajaran dari Buddha. Ketika menerimanya, kita sendiri harus mengubah kondisi batin kita. Kita menerima Dharma yang benar, fokus dapat satu tekad, mendengar ajaran Buddha dan mengikuti arah yang ditunjukkan Buddha. Kita perlu bersungguh hati dalam hal ini. Karena kita dapat menerima Buddha Dharma, kita tidak serakah terhadap 5 nafsu keinginan. Batin kita telah melampaui, tetapi di kerumunan orang banyak, di kehidupan sekarang ini kita bersumbangsi. Apakah kita masih berani datang kembali di kehidupan selanjutnya? Berani. Karena para makhluk belum tercerahkan dan jalinan jodoh belum berakhir. Tekad juga belum terpenuhi. Maka para makhluk yang menderita di tengah lingkungan demikian, pada kehidupan ini, prinsip belum mencapai keberhasilan. Kehidupan berikutnya masih dapat terus membimbing. Kita percaya ajaran Dharma yang dibabarkan Sang Buddha, sebab dan kondisi, membangkitkan ikrar agung, menciptakan jodoh penuh berkah. Jalinan jodoh ini harus berkesinambungan dalam waktu yang lama. Bukan menjadi makhluk awam yang tidak dapat memutuskan sendiri dan terikat oleh jalinan jodoh. Bukan seperti itu. Kita harus menyadarkan dan membimbing sesuai dengan jalinan jodoh. Menggenggam jalinan jodoh, kembali ke dunia untuk membimbing para makhluk. Panggilan jiwa Bodhisattva datang dengan cara seperti ini. Manjusri, Samantahbhadra, Avalokitesvara, Maitreya, Kshitigarbha, Bodhisattva yang sangat kita kenal. Bukankah demikian? Kembali ke dunia untuk membimbing para makhluk. Melatih Dharma Sang Buddha menjadi Bodhisattva. Demikianlah siklus ini tiada henti. Bodhisattva Kshitigarbha, kalau alam neraka belum kosong, aku tidak akan mencapai kebudahan. Hal ini sangatlah jelas. Memiliki jalinan jodoh demikian. Beliau ingin memanjatkan harapan yang demikian dari kehidupan ke kehidupan. Para makhluk di neraka belum semuanya terbimbing, belum semuanya bersentuhan dengan Dharma Sang Buddha. Beliau akan berada di tempat tersebut untuk membimbing. Maka, hanya ketika semua makhluk terselamatkan, baru aku akan mencapai pencerahan. Kita semua mengetahui kekuatan ikrar agung Bodhisattva Kshitigarbha. Tekun dan bersemangat. Niat untuk tekun dan bersemangat tersebut telah meninggalkan delusi. Masih tiada henti mendedikasikan diri. Inilah batin Bodhisattva. Bodhisattva Avalokitesvara telah mencapai kebudahan dengan nama Tathagata Samyak Vidyadharma, kembali ke dunia manusia. Mendengar suara dan mencabut penderitaan juga merupakan Bodhisattva yang telah mencapai tingkat kebudahan. Dirinya sendiri masih memiliki jalinan jodoh dengan para makhluk. Jika jalinan jodoh dengan para makhluk belum berakhir, Bodhisattva akan melakukan manifestasi tanpa henti di dunia ini, mengikuti jalinan jodoh dengan para makhluk-makhluk. Sedemikian membimbing dan menyadarkan mereka. Sama juga halnya dengan Bodhisattva Manjusri. Beliau juga pernah mencapai kebudahan. Beliau juga pernah membimbing muridnya dalam mencapai kebudahan. Membimbing Bodhisattva memasuki jalan kebudahan. Sekarang beliau masih membantu Buddha Sakyamuni pada tempat pencapaian pencerahan, membimbing para makhluk di dunia saha. Lihatlah jalinan jodoh pada Sutra Teratai. Memiliki jalinan jodoh yang teramat dalam dengan Bodhisattva Manjusri. Di dalam setiap penggalan naskah sutra terdapat nama Bodhisattva Manjusri.
datang dan berkomunikasi dengan Buddha. Bagaimana memberikan pengajaran yang sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Telah sampai pada tahap apa Buddha membabarkan Dharma, melihat seberapa banyak makhluk yang dapat mengerti. Bagi yang tidak mengerti, di manakah letak kebingungan mereka? Bodhisattva Manjusri dengan cepat menjadi faktor pendukung, memohon Buddha untuk membabarkan dengan jelas, sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Ini sangatlah berharga. Beliau juga merupakan bodhisattva, menjalankan praktek bodhisattva dengan tekun dan bersemangat. Seperti Buddha, mereka sepenuhnya telah melenyapkan delusi. Delusi ini adalah sumber dari noda batin semua makhluk. Dalam pelatihan diri kita, apabila kita tidak mengikis ataupun melenyapkan delusi, maka kita akan terus-menerus kebingungan di dunia ini. Oleh karena itu, jalan pencerahan kebodihan ini, kita hendaknya melakukannya dengan sungguh-sungguh, tekun dalam setiap langkah, dan mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Dengan sendirinya, kita akan menyempurnakan benih sebab dan memperoleh buah pencapaian, yang berarti mencapai kebudahan. Apabila sebersih pikiran kita tersesat, maka kita tetap adalah makhluk awam. Makhluk awam selalu terlena dalam 5 nafsu. Dengan demikian akan terus-menerus menciptakan berbagai macam karma. Kita semua hendaknya memahami ini dengan jelas. Kita hendaknya memahami apa maksud dari naskah ini. Lalu bagaimana dengan bodhisattva? Makhluk awam tidak mengikis atau melenyapkan 5 nafsu. Batin tidak akan pernah merasa muak dan ingin menjauhi samsara. Dengan tidak memiliki perasaan muak ini, maka akan selalu berada di samsara dan tidak dapat terlepas. Lalu bagaimana dengan bodhisattva? Setelah mengikis dan melenyapkan dan menjauhi delusi, dengan sendirinya, tidak takut akan kelahiran dan kematian. Tidak takut untuk datang kembali ke dunia, karena ini adalah ikrar mereka. Mereka bersedia untuk datang kembali, datang dan pergi dengan bebas. Inilah misi bodhisattva. Di dunia ini terlalu banyak penderitaan, di waktu yang sangat lama. Apakah kalian masih ingat? Periode kemunduran Dharma berlangsung selama 10.000 tahun. Umur kehidupan kita hanya beberapa dekade. Kita sudah masuk di 10.000 tahun ini. Kita sudah masuk ke periode kemunduran Dharma yang penuh dengan kejahatan dan kekeruhan. Hidup ini terbatas. Dengan sendirinya, jalinan jodoh para makhluk juga singkat. Ketika jalinan jodoh di kehidupan ini berakhir, maka akan ada jalinan jodoh di kehidupan berikutnya. Karena para makhluk di dunia jahat yang penuh dengan kekeruhan, terus-menerus menciptakan berbagai jenis karma. Jika bodhisattva tidak kembali lagi, ajaran dari sila dharma ini, semangat dan filosofi tidak dapat dilanjutkan. Dengan demikian, bagaimana para makhluk memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Oleh karena itu, kita harus masuk ke tengah orang banyak, menegakkan kebodihan, artinya menegakkan jalan pencerahan ini, mengamalkan jalan tengah, 6 paramita dan segala prakteknya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jalan tengah, yaitu kemahatauan ataupun pengetahuan sempurna, sarvasnata. Pengetahuan akan jalan pencernahan, margasnata, kebijaksanaan menyeluruh, sarvata yana. 3 jenis kebijaksanaan ini menyatu dalam jalan tengah. Jalan tengah adalah jalan yang dilalui para bodhisattva. Ini disebut jalan kebodihan. Jadi, hendaknya menegakkan 6 paramita di jalan kebodihan tanpa pernah mundur. Mengamalkan 6 paramita dan segala prakteknya. Melalui dana, menjalankan sila, kesabaran, ketekunan, samadhi, dan kebijaksanaan. Para bodhisattva akan terus-menerus membimbing para makhluk di dunia. Jadi, orang yang tenang, tentram, dan bahagia barulah dapat mencapai kondisi yang hening, tenang, menakjubkan, dan langgeng. Orang yang selamanya berhenti dengan urusan duniawi barulah dapat menghapus kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar. Kondisi batin tidak muncul sendiri, pasti ada kondisi luar sebagai objek.
lalu memunculkan kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar. Demikianlah seharusnya Bodhisattva, dengan rela mengemban misi, membangkitkan ikrar agung, berada di tengah orang banyak. Dia tetap tenang, tentram, dan bahagia, tidak menjauhi samsara, masuk ke tengah orang banyak. Arah tujuan batin sudah benar, datang dan pergi, tidak meninggalkan dunia saha, untuk menyelamatkan para makhluk. Dia aman, tentram, dan bahagia. Itulah kondisi yang hening, tenang, menakjubkan, dan langgeng. Inilah Bodhisattva, di mana kondisi batinnya sangat hening dan tenang, tidak bergejolak, tidak ada kerisauan. Dia selamanya berhenti dengan urusan duniawi. Walaupun dunia fana bergelora, kental dengan energi keruh, namun batinnya Bodhisattva bisa tenang dan leluasa di tengah energi keruh ini. Urusan duniawi baik, benar, atau salah, semuanya berasal dari 5 nafsu keinginan. Jika tidak tamak terhadap 5 nafsu keinginan, dari mana datangnya permasalahan antar sesama? Maka selamanya berhenti, tidak menjalin jodoh buruk dengan orang lain. Tentu yang ada adalah jodoh yang baik. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Karena urusan duniawi sudah berhenti selamanya, dengan sendirinya, pikiran untuk memaksakan jalinan jodoh juga akan terputus, tidak lagi terjerat oleh kondisi luar. Memaksakan jalinan jodoh ini sama dengan terjerat oleh kondisi luar. Banyak sekali sebab dan kondisi yang memperhatikan kita menjadi risau. Kita menciptakan banyak kondisi sehingga menimbulkan kerisauan dalam batin kita. Ketika kita membantu orang lain, kita tidak ada kerisauan. Adalah batin yang jernih dan murni. Adalah batin yang dengan cinta kasih universal yang bersumbangsi tanpa pamrih. Setelah bersumbangsi, kita tidak mengharapkan imbalan. Mungkinkah batin kita terjerat kondisi luar? Tidak. Kalaupun ada jodoh yang dipaksakan, itu pun demi membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Ini adalah jodoh yang baik. Seperti tahun 2016 di Ekuator, pelabuhan penjaga perdamaian. Itu adalah jodoh yang baik, ya. Ketika pekerja bantuan lewat pemberian upah diluncurkan di antara orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, ada seorang pria yang bernama Heribertus. Pria ini adalah pengawas pekerja bantuan lewat pemberian upah dan berinteraksi dengan insan suci. Setelah beberapa hari di bawah pengawasannya, melihat insan suci yang terus bersumbangsi tanpa pamrih, batin yang murni tanpa pamrih, juga tidak mengharapkan imbalan apapun dari mereka, sangat bersih. Hatinya dengan niat ingin membantu mereka, melihat rasa hormat mereka, tindakan cinta kasih mereka. Setelah beberapa hari, pulang ke rumah dan menceritakan kepada istrinya bahwa perkumpulan suci, relawan-relawan ini berasal dari beberapa negara, kemudian bersumbangsi. Setiap hari selalu saja ada cerita yang menyentuh. Menceritakan ke istrinya setelah pulang ke rumah. Pekerjaan yang ditekuni oleh istrinya selama adalah menjaga orang sakit, menjaga orang tua. Pekerjaan seperti ini, begitu mendengar cerita dari suaminya, sang istri sangat terharu dan kemudian berkata kepada suaminya, "Karena mereka telah bersumbangsi sangat besar, kita juga seharusnya membalas budi kebaikan mereka. Jadi saya bersedia demi para relawan ini dengan gratis mencucikan baju mereka, demi membalas budi baik mereka." Ini terjadi di Ekuador, sangat mengharukan. Kami bersumbangsi dengan sangat murni tanpa pamrih. Heribertus sendiri tidak bisa melihat ini juga. Jadi ketika dia berbagi ini dengan istrinya juga sangat terharu dan dia juga rela bersumbangsi. Dengan mencuci pakaian relawan suci secara gratis, mereka tergerak satu sama lain. Bodhisattva dengan tanpa pamrih membimbing dan menyadarkan para makhluk. Adapun para makhluk yang menderita, ketika mereka telah dibimbing dan disadarkan, mereka juga memberi kembali dengan hati yang bersyukur.
Juga setiap hari ketika bus suci tiba, saat para relawan turun dari bus, orang-orang sedang menunggu di saat pintu bus terbuka dan orang-orang keluar, mereka akan menawarkan roti kepada relawan suci kami untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada mereka selama beberapa hari terakhir. Relawan suci telah bersumbangsi tanpa pamrih. Jadi, para wanita ingin melakukan sesuatu untuk mereka sebagai cara untuk membalas budi mereka. Jadi mereka akan membuat roti di rumah, dan saat relawan suci turun dari bus, mereka akan mulai menawarkan roti kepada mereka. Mereka memberi kembali. Ada seorang bapak yang merupakan pekerja bantuan lewat pemberian upah. Beliau juga sama di sana. Sambil mengambil beberapa buah-buahan, termasuk buah pisang yang ditanam sendiri, mengantarnya dengan cepat dan menyerahkannya ke tangan para relawan. Berharap agar buah yang diserahkan dapat menambah kekuatan fisik, berharap agar relawan dapat terisi kembali tenaganya. Coba kita sama-sama pikirkan. Masalah di dunia ini, kita tidak berseteru. Kita bersedia bersumbangsi tanpa pamrih. Tidak berseteru dengan dunia, melainkan kita bersumbangsi dengan orang lain. Kita tidak ada keinginan untuk memaksakan jodoh, sangat murni. Bersumbangsi tanpa pamrih. Tetap saja, pihak lain juga dapat merasakannya dan akan memberi kembali. Ini merupakan balasan yang begitu indah. Balasan mereka adalah sebersih niat. Kita bersumbangsi dengan sepenuh hati, dan mereka akan mengungkapkan balasan dengan sepenuh hati mereka. Masih ada satu orang lagi. Seorang pemain gitar. Untuk mengungkapkan bahwa dia mau menyanyikan satu lagu, liriknya ditulis sendiri. Juga merupakan lagu rakyat setempat yang ditulis sepenuh hati. Dia berkata bahwa dengan asumsi ada puluhan juta anggota ceci seluruh dunia, maka mulai saat ini pasti dapat bertambah 1 juta orang. Dia berkata bahwa jutaan orang ini berada di Ekuador. Mulai saat ini di Ekuador, jutaan orang ini akan menjadi relawan suci. Mulai saat ini juga, jika terdapat puluhan juta insan suci, maka mulai sekarang akan ditambah jutaan relawan lagi, sehingga menjadi beberapa puluh juta relawan. Jutaan orang dari puluhan juta orang ini ada di Ekuador, di provinsi ini. Ini juga cara mereka mengungkapkan isi hati. Provinsi ini disebut Manabi. Ini disebut membimbing para makhluk. Ketika bencana melanda negara itu, para relawan bodhisattva ini pergi ke sana, bersumbangsi dengan cinta kasih tanpa pamrih. Mereka menggerakkan orang-orang yang selamat dari bencana, membuka hati mereka, menenangkan hati mereka, mendorong mereka untuk beraktivitas, dan menyemangati mereka. Mereka sudah bangkit kembali. Orang-orang di sana mengekspresikan dirinya lewat bersumbangsi dan mendedikasikan diri sebagai relawan suci. Artinya kita memiliki semakin banyak relawan dalam komunitas kita. Saya berharap jalinan jodoh ini bisa terus berlangsung. Jadi kalau kita berbicara tentang jodoh yang datang dari bimbingan dan tuntunan, ini berbeda dengan memaksakan jodoh. Ketika kita memaksakan jodoh, batin kita tidak stabil. Kita menjalin jodoh dengan seseorang dan juga dengan yang lain. Apakah ini jodoh baik atau jodoh buruk? Ini sangatlah rumit. Jodoh bodhisattva muncul karena penderitaan para makhluk. Mereka membimbing dan menyadarkan para makhluk. Setelah berhasil menghapus penderitaan mereka, dilanjutkan dengan membabarkan dharma. Dimulai dari cinta kasih yang egois, mereka membuka hati dan mengubahnya menjadi cinta kasih universal, sehingga sejuta orang bisa menjadi relawan. Bisa jadi demikian. Saat ini di antara orang-orang yang menjalin jodoh dengan bodhisattva, termasuk di tahun 2016 dan 2017, seharusnya telah terkumpul banyak bodhisattva baru yang muncul dari tempat itu, layaknya bodhisattva yang muncul dari dalam tanah. Jadi di sini disebutkan bahwa bodhisattva adalah orang yang selamanya berhenti dengan urusan duniawi, barulah dapat menghapus kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar. Ketika mereka semua pulang ke rumah, saya yakin mereka membawa sukacita dalam dharma.
Mereka tidak memiliki kekhawatiran. Yang ada hanya batin yang penuh dengan sukacita di dalam Dharma. Sangat berterima kasih kepada para relawan Ceci dari 7 negara ini yang telah mengabdikan diri di Ekuador. Setelah berakhir dan selesai, mereka ingin pulang. Mereka kembali dengan penuh sukacita dalam Dharma, menghapus kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar. Tidak berpikir apakah kelak mereka akan baik kepada saya atau tidak. Tidak, hanya berharap ke depannya mereka dapat menerapkan di negara mereka. Menaburkan benih Ceci dengan baik, semoga menjadi sebuah benih yang menjadi hutan pahala kebajikan, hutan bodi pahala kebajikan. Kondisi batin kita yang terjerat oleh kondisi luar telah terhapus, dan meneruskan batin yang membimbing para makhluk. Jadi, kondisi batin tidak muncul sendiri. Pasti ada kondisi luar sebagai objek, lalu memunculkan kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar. Sekarang yang kita bahas adalah pada umumnya kondisi batin makhluk awam yang terjerat. Bodhisattva telah menghapusnya. Terlebih lagi kondisi batin ini supaya kita mengerti mengapa ada kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar. Kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar ini hanyalah sebuah batin yang tidak memunculkan kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar. Namun karena ada pengaruh lingkungan luar, pasti ada kondisi luar sebagai objek, sehingga memunculkan kondisi batin yang terjerat oleh kondisi luar. Jadi ibarat seorang yang lanjut usia. Seorang lanjut usia ingin bangkit tapi tidak bisa. Jadi harus bagaimana? Perlu sebatang tongkat. Sebatang tongkat itu untuk menahannya, baru dia bisa bangkit. Atau perlu sesuatu benda untuk digenggam. Sehingga dengan menggenggam benda ini, dia baru bisa bangun. Prinsip yang sama, yang bangkit dengan menggenggam tongkat. Laksana seorang lanjut usia yang bangkit dengan menggenggam tongkat adalah batin yang terjerat oleh kondisi luar. Kadang kesana, kadang kemari, lalu berpacu kembali kepada orang, masalah dan benda di dunia luar. Laksana monyet yang memanjat pohon, kadang di sini, kadang di sana. Ini yang disebut dengan batin terdelusi yang terjerat oleh kondisi luar. Adalah batin yang terjerat oleh kondisi luar, kadang kesana kadang kemari. Ketika makhluk awam adalah seperti ini, jika saya melihat Anda dan merasa gembira, hatiku lebih memilih kamu. Dan saya melekat pada jalinan jodoh ini. Jika saya melihat Anda dan merasa tidak gembira, jika saya melihat Anda dan merasa marah, maka saya melekat pada jalinan jodoh ini. Ini bisa berupa cinta ataupun benci, pertemanan ataupun permusuhan. Beginilah cara kita melekat pada sebuah jalinan jodoh. Beginilah cara pikiran makhluk awam seperti kita. Kadang ke sana, kadang kemari. Terkadang ada di sini dan terkadang ada di sana. Jadi lalu terpacu kembali kepada orang, masalah dan benda di dunia luar. Batin kita terjerat oleh orang dan masalah dari luar. Jadi ini seperti seekor monyet yang berpegangan pada dahan pohon, melompat-lompat. Tidak pernah beristirahat sekalipun. Ini seperti pikiran kita. Jadi kita sering mendengar orang lain mengatakan, pikiran ini bagaikan seekor monyet dan seekor kuda. Prinsip yang sama. Pikiran melompat-lompat seperti ini. Kadang di sini, kadang di sana. Sebentar di sana, kemudian melompat lagi ke sini. Ini adalah batin terdelusi yang terjerat oleh kondisi luar. Dengan pikiran delusi, batin kita terjerat oleh kondisi luar. Kita harus selalu menjaga pikiran kita. Jika kita tidak menjaga pikiran ini dengan baik, maka akan seperti seekor monyet. Kita harus menjaga pikiran kita. Jadi sehubungan dengan penggalan sutra-sutra sebelumnya, kita sebaiknya memahami dengan bersungguh hati. Setelah kita mendengarkan bagian ini, kita harus merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dikatakan paragraf sutra sebelumnya? Dikarenakan dapat secara terampil melatih batin penuh kedamaian dan kebahagiaan, membuat para pendengar tidak merasakan kalau bertentangan dengan maksud hati mereka. Sekiranya ditanyakan dengan pertanyaan sulit, tidak menjawab dengan ajaran dari kendaraan kecil, melainkan hanya menjelaskan dengan ajaran dari kendaraan besar,
memungkinkan mereka untuk memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Inilah bunyi dari Sutra Teratai Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Kita harus bersukacita. Dalam membabarkan Dharma harus dengan sukacita. Kita harus menegakkan sutra, masuk ke tengah masyarakat. Harus masuk ke tengah masyarakat dengan bersukacita dan juga tidak tersulut oleh kerisauan batin. Sehingga ini disebut dengan batin penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita harus melatih dengan sungguh-sungguh, melatih batin penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, sehingga membuat para pendengar tidak merasakan kalau bertentangan dengan maksud hati mereka. Jika kita memiliki batin penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ini, apapun yang kita katakan dapat membuat orang-orang menyukainya, tidak membuat orang merasa gusar saat mendengarnya. Kita harus menggunakan hati yang sukacita saat membabarkan Dharma, mengatakan prinsip kebenaran yang kita sangat pahami, agar orang-orang memahami prinsip kebenaran, agar dapat dijalankan, dipraktekkan secara nyata. Di dalam menjalankan prinsip kebenaran ini bisa membuatnya bersukacita, tidak bertentangan dengan maksud hati mereka. Sekiranya ditanyakan dengan pertanyaan sulit, tidak menjawab dengan ajaran dari kendaraan kecil. Ada orang yang sengaja bermaksud untuk mempersulit, untuk bertanya. Kita juga harus meresponnya dengan leluasa, menjawabnya menggunakan semangat dari kendaraan besar. Jika dia adalah seorang dengan akar yang sangat kecil dan tidak memahaminya, kita tidak perlu memaksakan, menyesuaikan dengan maksud hatinya saja, namun masih menggunakan dharma kendaraan besar. Dengan metode terampil membimbingnya dengan menerapkan metode terampil ini, sehingga hanya menjelaskan dengan ajaran dari kendaraan besar, memungkinkan mereka untuk memperoleh kebijaksanaan menyeluruh. Kebijaksanaan menyeluruh adalah jalan tengah, adalah jalan pencerahan. Yang berikutnya adalah, pada ketika itu Bhagavan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Bodhisattva dalam membabarkan Dharma senantiasa bersukacita dan tenang tentram, meletakkan tempat duduknya di atas tanah yang murni. Sutra Teratai Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Pada prosa di atas, kita kira-kira telah mengetahuinya. Sekarang syair akan diulang kembali. Bodhisattva dalam membabarkan Dharma senantiasa bersukacita dan tenang tentram, meletakkan tempat duduknya di atas tanah yang murni. Ini adalah untuk menjelaskan bagaimana untuk bersukacita dalam membabarkan Dharma, yaitu ucapan harus penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ucapan kita ketika kita berbicara harus mengucapkan sesuatu yang tidak menimbulkan penyesalan. Ada orang yang setelah mengatakan sepatah kata merasa sangat menyesal. Ini adalah karena tidak cukup bersungguh hati. Bersungguh hati sesuai kondisi orang, waktu, dan tempat. Jika kita dapat memanfaatkan kondisi tersebut dengan baik, di dalam batin memahami sepenuhnya, dengan sendirinya perkataan yang kita ucapkan tidak akan ada penyesalan. Dengan sendirinya akan damai dan bahagia. Seandainya menginginkan ucapan penuh kedamaian dan kebahagiaan, mesti membabarkan Dharma. Seandainya ingin membabarkan Dharma, mesti memilih tempat dan naik ke tempat duduk dengan penuh tata krama. Telah dilengkapi dengan 4 kefasihan tanpa rintangan atau pratisapni. Bud berupa Dharma, makna, bahasa, dan membabarkan dengan sukacita tanpa rintangan. Kemudian dapat membabarkan Dharma sesuai makna ajaran dan menjawab sesuai pertanyaan. Membuat mereka semua dapat membangun tekad untuk memasuki jalan agung. Seandainya ingin membabarkan Dharma, mesti memilih tempat. Kita harus memilih tempat mana yang merupakan tempat kita membabarkan Dharma. Jadi kita harus sesuai kondisi tempat. Tempat manakah yang paling sesuai bagi kita untuk membabarkan Dharma? Harus tempat yang hening dan tenang, tempat yang tidak ribut. Seperti terkadang kita sedang berbicara, pesawat dengan demikian terbang lewat. Kita memaksakan untuk bicara, orang yang mendengarkan juga tidak bisa mendengar dengan jelas. Orang yang berbicara juga sangat mengeluarkan tenaga. Jadi kita harus tenang dulu, membiarkan pesawat terbangnya lewat, ataupun kondisi yang ribut dan hiruk pikuk lewat dulu, barulah kita berbicara lagi.
prinsip yang sama, harus memilih tempat yang lebih tenang. Jangan di antara pembicaraan ada kondisi yang ribut dan bising. Jadi kita harus memilih tempat untuk berbicara. Sewaktu akan berbicara, naik ke tempat duduk dengan penuh tata krama. Kita harus sesuai aturan dan sesuai tata krama. Dharma yang perlu kita babarkan adalah mesti memiliki dharma, makna, dan bahasa. Dharma tanpa rintangan atau dharma pratisamvit. Makna tanpa rintangan, artha pratisamvit. Bahasa tanpa rintangan, nirukti pratisamvit. Berbicara menyenangkan tanpa rintangan, pratibhana pratisamvit. Membabarkan dharma seperti ini, memahami dharma secara jelas. Ini dinamakan 4 kefasihan tanpa rintangan atau pratisamvit. Ini menggunakan 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Juga dikenal sebagai 4 kefasihan tanpa rintangan atau pratisamvit. Dia memiliki dharma, memahami dengan jelas tentang dharma. Dia memiliki makna, yaitu prinsip kebenaran pada umumnya. Dia memiliki bahasa, ucapan, tidak peduli apa dialeknya, dia akan mampu membabarkan dharma. Semua orang ingin membabarkan dharma, harus memiliki kemampuan seperti ini, dan membabarkan dengan sukacita. Berbicara menyenangkan, membabarkan dengan sukacita. Ucapan yang benar katakan saja, yang seharusnya dilakukan kita harus melakukannya. Yang seharusnya diucapkan kita harus mengucapkannya. Oleh karena itu, dharma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, berbicara menyenangkan tanpa rintangan. Ini dinamakan 4 kefasihan tanpa rintangan atau pratisamvit. Sehingga orang-orang dapat paham sepenuhnya. Kita memiliki ini dengan keyakinan diri dapat membabarkan 4 kefasihan tanpa rintangan telah dilengkapi. Duduk di tempat ini, kemudian sekitarnya ada orang datang. Kita ingin mendengarkan dharma, membabarkan dharma sesuai makna ajaran. Walaupun dia ingin mendengarkan dharma apa, kita dapat membabarkan dharma sesuai makna ajaran, ataupun menjawab sesuai pertanyaan. Apapun yang dipertanyakan, kita dapat menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Walaupun betapa sulitnya dharma itu, kita dapat menjelaskan kepadanya. Betapa berat tantangan yang mereka berikan tentang dharma, kita juga dapat menjelaskan kepadanya secara tidak langsung. Ini alasannya kita harus melengkapi diri dengan 4 kefasihan tanpa rintangan atau pratisamvit. Membuat mereka semua dapat membangun tekad. Tidak lain adalah supaya mereka dapat membangun tekad. Jadi, pada ketika itu Bhagavan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Bodhisattva dalam membabarkan dharma senantiasa bersukacita dan tenang tentram. Bodhisattva yang membina diri senantiasa ingin menjauhi kesalahan agar batin tentram dan dapat menceramahkan dharma sesuai prinsip kebenaran. Artinya, kalau telah dilengkapi semua ini, inilah praktek membawa kedamaian dan kegembiraan melalui ucapan. Sang Buddha dalam tulisan naskah sebelumnya sudah menjelaskan hal ini kepada kami. Kita lihat di bawah ini. Bodhisattva dalam membabarkan dharma senantiasa bersukacita dan tenang tentram. Inilah bagaimana Bodhisattva bersukacita dalam mengajarkan. Bodhisattva yang membina diri senantiasa ingin menjauhi kesalahan. Jika kita ingin mempraktekkan jalan Bodhisattva, kita harus selalu waspada. Kita harus bebas dari kesalahan. Banyak kesalahan tanpa sengaja. Kita juga harus mengingatkan diri sendiri untuk waspada, jangan melakukan kesalahan ceroboh. Kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak berbuat kesalahan, berusaha untuk bebas dari kesalahan. Jadi senantiasa ingin menjauhi kesalahan, selalu menjauhkan diri dari kesalahan. Kita harus sangat berhati-hati dan penuh perhatian dalam ucapan kita, agar kita tidak melakukan kesalahan. Batin tentram dan dapat menceramahkan dharma sesuai prinsip kebenaran. Segala sesuatu yang kami ajarkan sesuai dengan prinsip kebenaran. Inilah cara kami mengajarkan dharma. Jadi meletakkan tempat duduknya di atas tanah yang murni,
Inilah yang dikatakan dalam bagian sutra ini. Meletakkan tempat duduknya di atas tanah yang murni. Hendaknya memilih suatu tempat yang bersih tanpa kekotoran dan kekeruhan untuk meletakkan tempat duduk yang tinggi dan luas sebagai tempat pembabaran dharma. Kita di tempat yang murni memilih tempat yang bagus, tempat yang tenang, tempat yang hening. Kita memilih tempat tersebut untuk dijadikan tempat duduk kita. Pada zaman Buddha dapat membabarkan dharma di mana saja, hanya dengan meletakkan sebuah nisi dana atau tikar. Begitu meletakkannya, Buddha sudah dapat membabarkan dharma selama lingkungannya tenang. Memilih suatu tempat yang bersih tanpa kekotoran dan kekeruhan akan baik-baik saja selama tempatnya bersih. Tempat yang tenang dan terpencil merupakan tempat terbaik untuk membabarkan dharma. Oleh karena itu, di tempat tersebut dapat membabarkan dharma setiap saat. Orang yang membabarkan dharma duduk lebih tinggi. Semua orang dapat melihat ekspresinya dan dapat mendengar yang dia katakan. Dengan demikian lebih mudah untuk didengar. Meletakkan tempat duduk yang tinggi dan luas ini adalah arah dalam mengajarkan dharma. Naskah sutra dharma selanjutnya adalah mengoleskan tubuh dengan minyak, membersihkan diri dari debu dan kotoran, mengenakan pakaian baru yang bersih, luar dalam semuanya murni, duduk dengan damai di atas singgasana dharma, kemudian memberikan pengajaran sesuai pertanyaan. Sutra Teratai Bab 14, Praktek Penuh Kedamaian dan Kebahagiaan. Ini adalah mengoles tubuh dengan minyak, karena di India sangat panas dan kering, kulit akan lebih kering. Setelah membersihkan tubuh, maka akan mengoleskan dengan sedikit minyak. Ini menunjukkan tubuh telah bersih. Sekarang kita katakannya sebagai melembabkan kulit. Melembabkan kulit sedikit ini disebut mengoleskan tubuh dengan minyak. Di India sendiri diperlukan kehidupan seperti ini. Mengoleskan tubuh dengan minyak dalam ajaran kendaraan kecil tidak diperbolehkan untuk memiliki kegemaran untuk mengoleskan minyak wangi pada tubuh. Sekarang menginstruksikan agar mengoleskannya adalah guna menghilangkan bau tidak sedap, bukannya suka mempercantik diri. Praktisi kendaraan kecil merasa, saya sudah mentaati sila. Saya tidak ingin menggunakan minyak untuk mengoles tubuh. Ada yang demikian. Sekarang menginstruksikan agar mengoleskannya adalah guna menghilangkan bau tidak sedap, bukannya suka mempercantik diri. Ini karena kulit mereka terlalu kering dan harus beradaptasi dengan iklim di sana, serta beradaptasi dengan tempat di sana. Kita di sini juga harus demikian. Ketika kulit kita terasa kering, bukan karena suka mempercantik diri, tetapi karena kering, kita perlu sedikit melembabkan kulit. Dengan demikian mengoles sedikit minyak ke kulit kita untuk mencegah bau tidak sedap akibat cuaca panas. Yakni cuaca ini sangat panas, demikian membuat kulit mereka kering. Ini bukan karena suka mempercantik diri, tetapi demi untuk melindungi kulit mereka. Membersihkan diri dari debu dan kotoran, mengenakan pakaian baru yang bersih. Membersihkan diri dari debu dan kotoran untuk memurnikan tubuh. Kemudian mengenakan pakaian baru atau pakaian yang sudah dicuci bersih. Semua pakaian yang diperoleh dari tempat yang tidak sesuai dharma dinamakan tidak murni. Membersihkan diri dari debu dan kotoran, mengenakan pakaian baru yang bersih, itulah mereka membersihkan tubuh mereka. Mereka telah membersihkan tubuh mereka dari kotoran dan debu, memurnikan tubuh ataupun menukarkan pakaian. Pakaian baru bukannya benar-benar baru, yakni pakaian yang telah dicuci itu adalah baru. Pakaian yang sudah dicuci bersih, pakaian yang sangat bersih. Semua pakaian yang diperoleh dari tempat yang tidak sesuai dharma disebut tidak bersih. Bukan karena demi untuk memakai baju cantik atau baju bagus, semuanya memakai baju baru. Bukan demikian. Oleh karena itu, semua pakaian yang diperoleh dari tempat yang tidak sesuai dharma, pakaian jika kita kemana-mana mencari pakaian baru dan sebagainya, itulah tidak bersih. Walaupun pakaian sangat baru, kita memiliki pakaian yang sudah dicuci bersih untuk dipakai. Mengapa harus mencari pakaian baru untuk dipakai? Jika demikian disebut tidak murni.
Kita menukar pakaian kotor yang telah dicuci bersih. Demikian adalah murni. Terus ingin mengganti pakaian baru, inilah disebut tidak murni. Walaupun pakaian baru juga tidak murni, oleh karena itu luar dalam semuanya murni. Berhubung tubuh kita telah dibersihkan, pakaian juga dicuci kembali, mengambil pakaian bersih untuk dipakai. Dengan demikian disebut luar dalam semuanya murni, duduk dengan damai di atas singgasana Dharma. Demikian tubuh dan batin kita akan jernih dan murni. Luar dalam semuanya murni, duduk dengan damai di atas singgasana Dharma. Lubuk batin dan penampilan luar semuanya harus murni. Kemudian duduk dengan tenang pada tempat duduk untuk membabarkan Dharma. Batin kita juga sudah menjadi bersih. Sikap keluar yang berwibawa, tubuh yang ternodai sudah dijernihkan, dan kita telah mengganti pakaian kotor kita. Noda juga sudah dibersihkan. Ini adalah tindakan mempedulikan sikap kita baik dari internal dan eksternal. Semuanya harus murni. Dengan begini semuanya menjadi jernih. Lalu kemudian duduk dengan tenang pada tempat duduk untuk membabarkan Dharma. Dengan demikian dimulai dari tempat di mana Dharma dibabarkan, kemudian memberikan pengajaran sesuai pertanyaan. Dimulai dengan demikian. Mereka mengajarkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Kemudian memberikan pengajaran sesuai pertanyaan. Membabarkan Dharma sesuai apa yang ditanyakan. Ini menunjukkan kalau duduk damai dengan tubuh murni untuk membabarkan Dharma sesuai pertanyaan. Membabarkan Dharma sesuai apa yang ditanyakan. Mari, apa yang ingin kamu sampaikan? Apa yang kamu ingin tanyakan? Jika tidak ada yang ingin kamu tanyakan, maka saya akan membicarakan Dharma, membabarkan Dharma. Setelah kamu mendengarkannya, jika ada keraguan, kamu boleh menanyakannya. Atau kamu telah menyiapkan sesuatu untuk ditanyakan, maka kamu boleh tanyakan juga. Dengan demikian, membabarkan Dharma sesuai apa yang ditanyakan, dengan bersungguh hati menghayati bagaimana kekuatan cinta kasih bisa muncul, bagaimana kita dapat melenyapkan delusi pada semua makhluk, bagaimana kita dapat membuka kebijaksanaan mereka. Itu diperlukan kita sendiri terlebih dahulu memahami. Bagaimana seorang bodhisattva berbicara kepada orang lain? Apakah kita sepenuhnya memahami bagaimana mengajarkan dan berbicara kepada yang lainnya? Beberapa norma dan prinsip di masyarakat, apakah kita cukup mengerti mereka? Ketika kita ingin berbicara dengan mereka, apakah mereka mengerti dengan bahasa yang kita gunakan? Selain kamu memahami Dharma sepenuhnya, selain telah memahami makna dan prinsipnya, masih ada lagi yaitu kata-katanya. Bahasa apa yang kamu pergunakan? Dengan Inggris, Jepang, Taiwan, ataupun Mandarin, setiap bahasa harus kamu pahami. Seperti saya yang hanya mengetahui bahasa Taiwan, tidak memahami bahasa yang lain. Harus bagaimana? Harus ada yang menterjemahkan. Harus melalui terjemahan. Ini sangat sulit. Oleh itu, supaya Dharma dapat dipahami sepenuhnya tanpa rintangan, harus lebih bersungguh hati. Arti hendak dipahami sepenuhnya, asalkan banyak bertanya akan lebih memahami. Kata ini hendak dipahami sepenuhnya. Di dunia yang begitu banyak jenis umat manusia, begitu banyak bahasa, hendak belajar sampai memahami seluruhnya sangatlah tidak mudah. Masih harus berbicara menyenangkan, mendapatkan prinsip kebenaran yang baik. Setelah saya sendiri mendapatkannya, saya bersukacita. Setelah saya lakukan, saya bersukacita dalam Dharma. Saya berbagi kesan batin dengan semua orang. Kita semua mengatakan hal yang sama. Kita semua melakukan hal yang sama. Melakukan apa yang kita ucapkan. Mengatakan apa yang kita lakukan. Dengan demikian, masalah dan prinsip berpadu, yaitu bersukacita dalam Dharma. Seperti perjalanan ke Ekuador. Tiap negara pulang ke negara mereka. Insan suci dari 7 negara, jasmani dan batin stabil. Bersukacita dalam Dharma. Prinsip kebenaran yang sama. Juga ada 4 atau 5 negara Eropa berkumpul. Pergi ke Italia membagikan bahan bantuan di tahun
2017. Karena mereka juga memberi bantuan bencana gempa. Telah pergi ke sana beberapa kali. Mereka seharusnya juga bersukacita ketika memberikan bantuan. Walaupun susah payah, ada yang datang dengan pesawat, ada yang mengemudi mobil melewati perbatasan, mengemudi melewati jalan yang 1000-an kilometer, mengemudi 2 hari 2 malam. Mereka juga bersukacita. Ini semua di dunia. Bodhisattva membangkitkan tekad melakukan urusan dunia. Setiap hari mendengar bersukacita dalam Dharma. Apa yang dipraktekkan Bodhisattva? Karena ada makhluk yang menderita, mencabut penderitaan, adalah bersukacita dalam Dharma, sehingga kita harus benar-benar senantiasa bersungguh hati.